Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat semuanya. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan dan juga kenikmatan hidup semuanya. Kembali lagi kita dalam channel Bang Idai. Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tentunya di mana ini adalah ejaan yang sedang berlaku saat ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Hal yang perlu dibahas dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini yang pertama adalah konsep ejaan, sejarah ejaan. Ketiga, konsep pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dikenal dengan istilahnya UEB. Kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu konsep ejaan. Menurut Alex dan Ahmad 2018, ejaan dapat didefinisikan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca. Jadi, di dalam ruang lingkup ejaan ini sangat banyak yang perlu diketahui, termasuk di dalamnya bunyi-bunyi yang sering kita ujarkan, kemudian dalam penulisan atau penggunaan pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf, dan tanda baca yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia saat ini. Sedangkan menurut Spinoza, ejaan itu dikatakan sebagai seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai caranya. Dalam pengertian ini dipertegaskan bahwa ketika kita menulis, kita harus memperhatikan beberapa hal dalam kaidah bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu dari mulai penggunaan huruf, kata, dan tanda baca agar sesuai dengan UEB atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian dari Kosasih 2017 dikatakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan tentang pelambangan bunyi ujaran dan hubungan antara lambang-lambang itu. Dalam hal ini diketahui bahwa ejaan ini memiliki aturan, termasuk di dalamnya pelambangan bunyi ujaran. Bunyi-bunyi yang diujarkan itu memiliki aturan yang memang harus dipatuhi. Dan kaitannya, hubungannya dengan lambang-lambang yang digunakan tersebut. Jadi, ejaan itu mengikat kita kepada sebuah perangkat aturan bagaimana cara kita menggunakan huruf, kata, tanda baca berdasarkan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau dalam UEB. Fungsi ejaan. Jadi ejaan ini memiliki fungsi. Pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, agar bahasa yang digunakan semakin baku. Dalam hal ini, ejaan dijadikan sebagai aturan di mana ketika kita menggunakan bahasa memang harus yang baku, khususnya dalam hal-hal yang formal. Kemudian fungsi ejaan juga sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah agar menjadi lebih baku. Jadi mengikat kepada kosakata yang digunakan dan istilah-istilah yang kita pakai
agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian fungsi ejaan yang ketiga sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ini semacam pemfilter. Jadi banyak istilah-istilah asing atau bahasa-bahasa asing itu yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini proses ini dilalui melalui 3 tahap, yaitu adopsi, adaptasi, dan terjemahan. Yang terakhir adalah fungsi ejaan membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi yang disampaikan secara tertulis. Dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tentunya pesan atau informasi yang disampaikan akan dapat diterima dengan baik bagi pendengar atau pembaca. Dalam hal ini adalah secara tulisan dapat dimaknai dan dipahami. Masuk ke dalam sejarah ejaan. Jadi ejaan itu tidak serta-merta langsung jadi atau berdiri sendiri. Tentunya sejarah ejaan ini memiliki sejarah asal-usul bagaimana ejaan itu dapat diperlakukan di Indonesia dan berkembang di bangsa Indonesia. Perkembangan sejarah ejaan bahasa Indonesia ini dimulai dari tahun 1901 melalui ejaan Panophoenician. Kemudian dilanjutkan dengan ejaan Republik Suwandi tahun 1945. Kemudian diadaptasi kembali di tahun 1956 dengan nama ejaan pembaharuan. Kemudian ejaan pembaharuan ini diperbarui kembali di 1959 menjadi ejaan Melindo, yaitu ejaan Melayu Indonesia. Meski ini gagal karena beberapa faktor, namun ejaan ini tetap mengukir sejarah perkembangan ejaan di Indonesia. Kemudian selanjutnya, tahun 1967 ada ejaan baru. Kemudian dikembangkan kembali di tahun 1972 hingga tahun 2015. Ini penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan di dalam bahasa Indonesia yaitu menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD. Namun saat ini, EYD ini disempurnakan kembali, dikembangkan kembali pada tahun 2015. Di mana tahun 2015 ini merupakan ejaan yang diberlakukan bahasa Indonesia yang harus digunakan dan ditaati oleh kita semua, yaitu menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau istilahnya UEB. Kita bahas satu persatu dulu. Kita masuk ke pembahasan ejaan yang pertama adalah ejaan Panophoenician. Ini ejaan yang disusun dari Panophoenician yang menggunakan namanya sendiri, yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Di mana buktinya telah diterbitkannya buku Kitab Logat Melaju. Ini tulisannya Kitab Logat Melajui. Jadi sesuai dengan tahunnya ini ya, 1901, bahwa memang penulisan masih banyak menggunakan ejaan-ejaan yang saat itu berkembang, khususnya dalam daya penjajahan Belanda saat itu. Dimana contohnya adalah dalam hal ejaan Panophoenician ini seperti tulisan sajang, yang dimana artinya adalah sayang. Umum ditulis masih dengan poem-poem. Rakyat masih menggunakan apostrof, yaitu rakyat. Racun pun masih menggunakan TJ, racun, dan khawatir masih menggunakan C, khawatir. Ini perkembangan ejaan yang pertama di Indonesia. Selanjutnya, ada ejaan Republik atau dikenal dengan ejaan Suwandi. Sesuai dengan namanya, memang Bapak Suwandi ini yang merilis ejaan Republik.
di mana diresmikan dengan penetapan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 1947, menghasilkan di mana huruf OE diganti dengan U. Jadi pelafalannya itu OE itu U, dan penulisannya juga sekarang udah diganti. Yang tadinya guru, goeru, berubah menjadi guru. Jadi kalau pakai OE guru tuh penulisannya berarti goe roe. Dan saat ini berubah, di ejaan Republik sudah berubah menjadi guru. Jadi ejaan Panovision dulu masih menggunakan goe roe, sekarang di ejaan Republik sudah diubah menjadi guru. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K pada kata tak, 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 tiat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Nah, di sini nih fenomenal sekali nih teman-teman, mengapa terkadang kita dulu menyaksikan penulisan kata ulang itu selalu menggunakan huruf 2, dan itu memang saat itu berlaku di ajaran Republik ini. Seperti kanak-kanak jadi kanak 2, berjalan jadi jalan 2 ke barat, baratan itu baratnya itu 2-an, seperti itu. Kemudian tanda trema dalam ejaan Panovision dihilangkan dalam ejaan Republik. Contoh takdir ya. Takdir itu berubah jadi takdir. Kemudian OEMOR berubah jadi umur. Ini rata-rata rata 2 ya, itu berubah. Jadi banyak ini yang sudah memang diperbarui sini. Kemudian ejaan yang ketiga, ejaan pembaruan yang disusun oleh Priyono dan Kartopo, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1956. Ini menghasilkan ada beberapa hal ejaan yang berubah di ejaan pembaruan ini, di mana DJ tidak lagi ditulis dengan DJ, tetap cukup dengan J. Penulisan J bisa diganti dengan Y, kemudian NG berubah jadi N, NJ berubah jadi NY. Di sini sebagai contoh, ada The Jaya, cukup Jaya. Kemudian Nenjata jadi Nyata. Seperti itu ya. Lanjut ke ejaan yang keempat, ejaan Melindo, disusun oleh Selamat Mulyana dari orang Indonesia ya, dan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia pada tahun 1959. Nah, ini terjadi konflik ya teman-teman, di mana ejaan ini gagal diresmikan karena terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia. Hingga akhirnya rumusan-rumusan ejaan dalam Melindo ini ditangguhkan dan dikembangkan di ejaan yang kelima, yaitu ejaan Republik. Ejaan LBK ya, dengan ejaan LBK bernama P3B, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 September 1967, di mana ini banyak sekali perubahan-perubahannya ya, dari DJ, dari J, contoh remaja jadi remaja, baca jadi baca. Ini hampir tidak jauh beda dengan pembaruan, namun ejaan Republik ini memang mengembangkan dari ejaan-ejaan yang sebelumnya. Seperti itu. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan. Ini cukup lama ini, karena dari tahun 1972 sampai 2015 diresmikan oleh Presiden Indonesia saat itu, oleh Bapak Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Di mana di AYD ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya yang pertama adalah perubahan huruf, di mana DJ, TJ, NJ, SJ ini sudah mulai berubah, di mana J menggunakan J saja untuk DJ, TJ untuk C, kemudian NJ untuk NY, SJ untuk SY. Seperti contoh, jika tulisannya berubah jadi jika,
Perjaja jadi percaya. Senjata jadi nyata. Sejukur jadi syukur. Kemudian ada lagi selain perubahan huruf, di mana huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Artinya bahasa-bahasa atau istilah-istilah asing masuk ke Indonesia, ada beberapa kata atau istilah tersebut disahkan atau diadopsi atau diserap menjadi bahasa Indonesia seperti contoh khilaf, fisik, zakat, dan valuta. Kemudian perubahan yang terjadi berikutnya dalam ejaan yang disempurnakan ini adalah huruf Q atau Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan. Contoh Furqan, Tenon itu tetap ya digunakan. Berikutnya nomor 4 perubahannya adalah penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Jadi di sini nih mulai ada meletakkan perbedaan antara di yang disebut dengan kata depan atau preposisi, di yang disebut dengan kata imbuhan atau fiksasi. Di mana awalan di kata depan ini lebih menekankan kepada tempat, ya, menyatakan tempat. Sebagai contoh, di kantor itu penulisannya di spasi kantor karena ada tempat. Di sekolah menyatakan tempat maka di sekolah. Kemudian ada kata lagi di mana. Mana itu merupakan lokasi. Jadi tempat juga maka penulisannya di spasi mana. Di kata depan dengan ke kata depan ini juga sama. Jadi intinya kata depannya yang dipertegas bahwa penulisan kata depan itu harus dipisah. Berbeda dengan afiksasi imbuhan, baik prefiks, infiks maupun sufiks harus digabung. Contoh dicuci. Jadi sesuatu yang sifatnya memiliki atau mengandung kata kerja. Ditendang, dibuang, dikerjakan, dicuci, kemudian ada lagi diletakkan. Nah, itu semua juga disambung penulisannya. Jadi itu pembeda antara kata depan di dengan imbuhan atau kata berimbuhan atau afiksasi di dalam EYD ini sudah diatur ya, sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Di ajaran sebelumnya tadi kita sudah menyimak bahwa kata ulang itu boleh menggunakan angka 2. Jadi contoh anak-anak tulisannya adalah anak 2, bapak-bapak bapak 2, rumput-rumput jadi rumput 2 dan sebagainya. Kali ini di dalam EYD semua berubah, di mana tulisan 2 tersebut itu tidak berlaku dan harus ditulis secara penuh. Contohnya anak-anak itu ditulis anak-anak, anak tanda pisah anak. Bukan lagi penulisannya anak, kemudian diberikan tambang 2 atau nomor 2. Bermain-main juga sama, jadinya bermain-main ditulis dengan lengkap, bukan bermain 2. Jadi seperti itu teman-teman, di EYD ini memang banyak yang disempurnakan. Namun, walaupun di EYD ini banyak yang disempurnakan, tetap perkembangan bahasa Indonesia itu berjalan, berkembang. Sehingga berkembang pula dengan ejaan. Jadi berkembang pula dengan ejaan. Jadi seiringnya berjalan waktu, ejaan ini berubah. Meski EYD yang memang sudah ada kata sempurna pun ini berubah. Di mana ejaan ini mengalami perkembangan zaman dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri pun semakin meluas seperti itu. Nah, perubahan EYD ini berubah menjadi ejaan atau yang dikenal dengan UEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
di mana pedoman ini merupakan edisi keempat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016, di mana WEB ini diterbitkan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan EYD. Jadi EYD yang sudah sempurna disempurnakan kembali melalui WEB. Nah, ini ada peraturannya. Jadi begitu perkembangan ejaan sangat berkembang ya, mengikuti atau seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri. Kemudian kita fokuskan kepada WEB ini dari Permendikbud 2015, bahwa WEB itu adalah pedoman atau kaidah yang digunakan untuk mengeja unsur kata dalam bahasa Indonesia secara tepat. Jadi konsep WEB ini menurut Permendikbud adalah semacam rambu-rambu atau referensi kaidah yang digunakan seseorang dalam mengeja atau menggunakan kata dalam bahasa Indonesia secara tepat. Jadi ada beberapa hal yang memang diperbarui seperti ejaan sebelum. Kemudian WEB ini pada tahun 2015 EYD diganti dengan menjadi PUEB ini secara resmi. Kemudian perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB itu sendiri, yang dimana PUEB ini merupakan jawaban atas kemajuan bahasa Indonesia di negeri ini, hadir lebih lengkap. Artinya semakin perjalanan waktu, maka kosakata semua itu semakin lengkap, semakin banyak, sehingga mau tidak mau di PUEB ini harus dipatenkan, disahkan seperti itu. Kemudian WEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini merupakan pengganti dari EYD yang selama ini sudah dikenal. Karena mungkin masih banyak ya juga masyarakat kalau ditanya apa sih kaidah bahasa Indonesia, tapi jawabannya EYD, EYD. Padahal ini sebenarnya sudah berubah gitu dari tahun 2015. Kenapa? Atau alasan apa EYD itu diganti dengan PUEB atau diubah menjadi PUEB? Karena dua faktor. Pertama adalah kemajuan ilmu, yang dimana kemajuan ilmu ini tentunya ilmu akan berkembang, begitupun dengan bahasa, maka bahasa pun akan berkembang. Kemudian memantapkan fungsi bahasa Indonesia, di mana di bahasa Indonesia memiliki fungsi ya. Nah, fungsi itu harus ditekankan, harus dipahami arah dan maksud tujuannya. Kemajuan ilmu dapat mengubah ejaan. Dalam hal ini EYD digantikan dengan WEB, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin maju membuat pengguna bahasa Indonesia dalam berbagai hal semakin meluas, juga baik secara tulisan maupun lisan. Nah, dalam hal ini kemajuan ilmu itu tidak hanya pada tulisan saja, tetapi dalam lisan pun dapat mempengaruhi keseringan kita mendengar sesuatu hal sehingga akhirnya kita mengucapkan hal tersebut, padahal sebenarnya hal tersebut itu atau kata itu bisa jadi salah di dalam konteks bahasa Indonesia-nya. Maka oleh sebab itu inilah pentingnya dalam ejaan itu mengatur itu semua, karena manusia atau kita sering menggunakan bahasa kan semau kita atau berdasarkan tren yang saat itu. Seperti halnya kita bisa atau sekarang ini melihat dengan kata kui, kemudian Wallace, Sabet, banyak kata-kata yang dimana itu dari istilah asing itu masuk ke Indonesia sehingga banyak masyarakat Indonesia menggunakan kata-kata tersebut. Bisa jadi jika kata-kata tersebut itu memang sering digunakan dan layak, bisa jadi nanti akan dibakukan. Oleh sebab itu, kita harus mampu memilah dan memilih kata atau kosakata yang ingin kita gunakan agar kita sesuai dengan aturan PUEB, aturan kaidah bahasa Indonesia, sehingga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu ya.
Kemudian alasan yang kedua, EYD diganti dengan PUEBI itu untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia, di mana ejaan bahasa Indonesia ini perlu disempurnakan untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Artinya harus benar-benar formal bahasa ini. Jadi selain seiringnya perkembangan zaman atau kemajuan ilmu tadi, fungsi bahasa pun semakin berkembang. Dalam hal ini melestarikannya, melestarikannya artinya banyak pola pikir manusia yang berkembang sehingga akan mempengaruhi cara. Nah, oleh sebab itu fungsi bahasa perlu dilestarikan, jangan sampai hilang dari peredaran bahasa-bahasa yang kita gunakan. Kemudian selain alasan mengapa EYD diganti dengan PB, ini juga kita mendapati perbedaan. Jadi ada perbedaan antara PUEB dengan EYD itu tidak bisa disamakan seperti itu ya. Di mana di EYD itu berlaku huruf diftong, yaitu AI, AU, dan O, AO. Atau kita AU seperti itu ya. AI, AU, dan OI seperti itu mungkin pelafalannya. Atau dengan kata AU di sini, intinya adalah di PUEB itu ditambah satu lagi, itu penambahan huruf vokal diftong A. Sebagai contoh, survei seperti itu ya. Jadi kata survei itu masuk ke dalam bahasa Indonesia dengan pelafalan akhirnya dengan menggunakan diftong A seperti itu. Berikutnya, penulisan huruf kapital pada EYD. Nah, sekarang berbicara huruf kapital nih. Jadi di huruf kapital dalam EYD itu digunakan dalam penulisan nama orang yang tidak termasuk julukan. Jadi misalnya Udin si hitam, Udin. Jadi Udinnya itu menggunakan huruf kapital, digunakan dalam penulisan nama orang tidak termasuk julukan. Berarti si hitamnya S-nya kecil, H-nya kecil, seperti itu dalam EYD penulisannya. Namun di dalam PUEBI, penulisan huruf kapital pada PUEBI digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi nama Udin tetap punya kapital, namun Udin si hitamnya itu julukan itu menggunakan huruf kapital karena menandakan orang tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga penulisan huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata untuk keperluan itu digunakan huruf miring pada EYD. Jadi penulisan huruf tebal itu tidak dipakai untuk menegaskan sesuatu, tidak dipakai, tetapi digunakan huruf miring. Jadi ditulis miring, dicetak miring atau italik seperti itu untuk penegasan. Namun di dalam PUEBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ya tulis miring ya tebal gitu. Jadi harus ditekankan. Bagi saya tidak masalah, tetapi Anda harus tetap menyelesaikan. Nah, Anda harus tetap menyelesaikan. Mungkin itu bisa dimiringkan dan ditebalkan dalam web. Seperti itu gambarannya. Kemudian penggunaan partikel pun. Nah, kita berbicara pun pada IYD. Jadi partikel pun di dalam EYD ditulis terpisah. Jadi ditulis terpisah, misalnya andai pun, berarti andai spasi pun tertulis ditulis secara terpisah. Maka penulisannya ditulis serangkai. Jadi penggunaan arti partikel pun pada EYD ditulis terpisah, kecuali yang sudah lazim digunakan, maka penulisannya ditulis serangkai. Nah, kecuali berarti kecuali kata-kata yang memang sudah masuk, ya sudah masuk, yang sudah digunakan seperti itu. Misalnya walaupun itu disambung ya. Kemudian di dalam WebI, partikel pun tetap ditulis terpisah, kecuali mengikuti unsur kata penghubung, maka ditulis serangkai. Jadi
Misalnya kata hubungnya adalah atau, jadi ataupun, meski, meskipun ya. Kemudian walau, walaupun, tetap disambung, ya, ditulis serangkai seperti itu. Kemudian masuk ke perbedaan yang kelima, penggunaan bilangan pada IYD tidak ada hal yang mengatur. Jadi bebas nih, bilangannya mau nomor 1, 2, 3, 4, bebas. Dalam IYD tidak ada aturan. Tetapi di PUEBI, penggunaan bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf. Jadi tetap ditulis misalnya yang unsur nama geografi ya. Jadi ada satu, kedua itu tetap ditulis satu, ditulis dengan huruf ya. Kemudian lanjut di keenam, perbedaan yang keenam, penggunaan titik koma. Pada IYD digunakan dalam perincian tanpa penggunaan kata. Jadi titik koma itu mungkin kita merinci sesuatu. Ibu ke pasar membeli banyak buahan seperti itu, bisa menggunakan titik koma anggur, titik koma mangga dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian di dalam PUEBI penggunaan tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Jadi tidak, kalau klausa boleh menggunakan titik koma, tapi kalau kata tadi tidak boleh. Jadi buah anggur, anggur itu adalah masuk ke dalam kata, atau buah anggur pun masuk ke dalam frase. Jadi masih belum masuk klausa. Jadi tidak, tetap di dalam PUEBI yang boleh menggunakan titik koma ini adalah yang klausa, yang kata atau frase tidak cukup menggunakan koma saja. Perbedaan yang kedelapan, penggunaan tanda hubung atau teman-teman biasa menyebutnya dengan tanda strip. Ini tanda hubung ini pada ide tidak ada hal yang mengaturnya, bebas. Tetapi di dalam PUEBI itu diatur, di mana penggunaan tanda hubung pada PUEBI tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Jadi tidak digunakan jika itu melambangkan jumlah huruf ya. Kemudian perbedaan ke-9, tanda hubung pada YD tidak ada hal yang mengaturnya. Tanda hubung pada PUEBI digunakan menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Jadi yang menjadi objek bahasan ini bisa digunakan. 10. Penggunaan tanda kurung dalam perincian pada IYD hanya digunakan pada perincian ke kanan atau dalam paragraf, tidak dalam perincian ke bawah. Penggunaan tanda kurung dalam perincian pada PUEBI tidak ada hal yang mengaturnya. Jadi malah bebas di PUEBI ini. Tanda kurung ini bebas mau dipakai di mana saja, mau ke kanan ataupun dalam paragraf tidak ada masalah. Kemudian 11, penggunaan tanda elipsis dalam IYD dia dipakai dalam kalimat yang terputus. Jadi misalnya begini. Harumnya itu ada tanda tempo atau berhenti sejenak, itu adalah elipsis. Penggunaan tanda elipsis dalam EYD dipakai dalam kalimat yang terputus. Jadi ada terputus masih bisa menggunakan elipsis. Tapi di PUEBI penggunaan tanda elipsis dalam PUEBI digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya masih ada nih orang berbicara nih dalam dialog nih, dalam naskah drama gitu ya, misalnya di dalam dialog itu belum selesai tandanya itu 3 kali. Nah teman-teman yang sering menggunakan nih di WhatsApp nih. Kalau di WhatsApp atau di pesan-pesan lain di medsos lainnya tuh menulis itu kadang terakhirnya pasti ada titik 3 itu tandanya belum selesai gitu. Nah itu harus diselesaikan tulisan seperti itu. Ini hanya gambaran fenomena yang terjadi di lapangan saja ya, seperti itu. Intinya adalah dengan mengetahui adanya perubahan EYD, jadi dengan mengetahui adanya perubahan EYD menjadi PUEBI, perubahan ejaan yang berlaku saat ini dari EYD menjadi PUEBI,
dan perbedaan mendasar dari antara keduanya. Jadi dengan mengetahui adanya perubahan ED menjadi PUEB dan perubahan serta perbedaan, maka diharapkan semakin memperhatikan penggunaan ragam baku. Jadi kita harus menggunakan ragam baku, khususnya ragam baku tulis, terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini sangat penting karena memang di dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang benar. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait materi UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jika ingin request materi, silakan komentar di dalam kolom komentar di bawah ya. Kita akan coba untuk memformulasikan bagaimana materi tersebut, nanti akan kita jelaskan atau kita buatkan videonya. Jadi tetap di channel Bang Hidai. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.